Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah gimana love life kamu, percintaan kamu 1 bulan ke depan ya. Sorry deh kemarin aku nggak ada upload video ya. Aku kayak agak susah sekarang ya. Kayak lagi ribet aja gitu atur time management aku, atur waktu. So sibuk ya. Ya udah pokoknya kalian selalu cek aja video aku tiap hari ada atau enggak gitu ya. Tapi kalau nggak ada jangan kecewa ya. Loops. Oke, karena ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Itu aja. Kita nggak cek energi siapa-siapa, kita langsung mulai aja ya. Percintaan kamu 1 bulan ke depan. Aku lihat ada sesuatu atau seseorang yang bikin kamu emosi, meledak-ledak, meluap-meluap. Ada beberapa sih, ya bukan satu hal atau satu orang aja yang bikin kamu emosi, tapi kamu berusaha menyimpan rasa emosi itu. Misalnya ada 2 orang yang bikin kamu emosi. Nah, untuk satu orangnya kamu berusaha menyimpan emosional kamu. Dan satu lagi kamu berusaha meluapkan. Nanti bakal ada tuh kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Hal-hal yang kamu bakalan marah-marah atau mencaci seseorang. Di sini kelihatan kamu bakalan menghapus ya. Entah menghapus kenangan atau berusaha membereskan masalah, bisa menyelesaikan atau berusaha menghilangkan masalah-masalah atau trigger-trigger yang bikin kamu ngerasa negatif nantinya. Misalnya ada hal-hal yang bikin kamu overthinking. Nah, kamu berusaha tuh menghapus pikiran-pikiran yang bikin kamu anxiety, overthinking, atau kamu berusaha buat menyelesaikan masalah-masalah, ngeberesin hal-hal yang bikin complicated semuanya gitu. Banyak hal-hal yang bikin ribet gitu nanti 1 bulan ke depan. Kamu ngerasa negatif nanti nih, jadi hati-hati aja ya. Ada trigger-trigger, kamu ngerasa nggak jelas juga, atau mungkin kamu dihadapkan sama orang-orang yang kamu ngerasa nggak jelas deh nih orang gitu. Lo kok marah akunya. Ya mungkin kamu berhadapan sama orang-orang yang manipulatif ya, nggak jujur ya, tuh kayak menutupi sesuatu, atau dia seperti pakai topeng menutupi sesuatu. Dia itu bukan yang kamu tahu, dia yang sebenarnya itu bukan kayak gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Ada sesuatu yang ditutupin, dia manipulasi keadaan yang sebenarnya atau keadaan dia. Atau kamu berhadapan sama orang yang suka pakai topeng, bohong, munafik gitu ya, pembohong. Banyak pikiran loh. Banyak banget pikiran kamu tuh, banyak hal yang kamu pikirin. Nah, pikiran kamu tuh berkembang. Misalnya ada 1-2 hal aja yang kamu pikirin, lama-lama jadi 3, 4, 5. Wah, jadi semuanya kamu pikirin. Berkembang. Rumit kayaknya situasi keadaannya. Jadi tadi aku tuh pengen ngomong kayak gitu. Nanti ada orang-orang nih yang negatif, yang kepoin kamu. Orang-orang negatif tuh apa sih? Misalnya memang orang-orang yang jahat, negatif, yang kamu gak suka, orang-orang toksik gitu. Dia kepoin kamu diam-diam. Kayaknya kamu marah banget sama dia, tapi dia masih kepoin kamu. Dan kamu kayak jaga jarak sama orang itu. Dan kamu tuh kayak udah gak mau sakit hati lagi. Pokoknya kamu kayak kasih batasan ke orang toksik atau negatif itu. Makanya dia kayak dari jauh aja kepoin kamunya. Kamu berusaha menunjukkan siapa diri kamu nanti ke seseorang. Siapa diri kamu, pendirian kamu, keputusan kamu kayak apa. Ya, begitulah. Terus aku lihat di sini
Kayaknya kalian lebih fokus ke keluarga. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu bareng keluarga kalian. Kayak apa ya? Ya kayak pengen bareng-bareng terus, kemana-mana bareng gitu. Ya jadinya apa ya? Mungkin juga di saat banyak masalah yang ada, kamu jadi ngerasa kayak cuma keluarga gitu yang selalu ada buat kamu. Cuma keluarga yang ya selalu support kamu. Mereka selalu ada buat kamu. Di saat siapapun gitu ya, people come and go, tapi keluarga apa ya, tetap stay gitu buat kamu. Di sini entah kamu single atau couple, kamu bakal terbayang-bayangi sama orang lain. Misalnya kamu dekat sama seseorang ya, atau punya hubungan seseorang, tapi kamu ngerasa orang itu juga dekat sama siapa, atau kamu ngerasa punya saingan, atau kamu ngerasa orang itu dekat sama yang lainnya juga, beberapa orang. Atau bisa juga memang kamu lagi terbayang-bayang seseorang nih, kamu kayak lagi dekat sama seseorang, terus kamu terbayang-bayang sama dia terus. Orang itu membayang-bayangi kamu terus, entah kamu udah punya pasangan atau belum ya. Pokoknya kamu ingatnya selalu kenangan-kenangan yang indah deh, memori-memori yang indah pas lagi bareng-bareng sama dia. Kamu gak ada inget-inget yang kayak dia jahat atau enggak sama kamu, dia udah kayak gimana ke kamu. Pokoknya ingetnya yang indah-indah ya, yang romantic things gitu. Dan kamu ngerasa ada perbedaan sama dia. Di sini ada seseorang yang kayak insecure. Jadi ngerasa, misalnya ya, contoh kamu yang insecure, terus kamu ngerasa, aduh, gebetan kamu nih dekat sama beberapa orang nih, tapi orangnya itu keren-keren misalnya. Orangnya itu mapan-mapan, atau cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi kamu biasa aja kamu ngerasanya. Jadi kamu ngerasa insecure. Ada perbedaan-perbedaan dengan orang-orang yang berusaha lagi deketin gebetan kamu. Gitu. Nggak harus gebetan sih, pasangan juga bisa sebenarnya. Di bulan depan ya, 1 bulan ke depan, aku lihatnya bisa jadi kamu juga dipertemukan sama beberapa orang. Di sini kamu mungkin ketemu seseorang, entah ketemu siapa, bisa orang lama atau orang baru, tapi di sini dalam sebuah event ya, kayak celebration, kayak ya pertemuan atau lagi kumpul-kumpul gitu ya, atau lagi ada acara apa. Pokoknya di sini kamu bakalan ada pertemuan deh. Bisa dengan seseorang, bisa dengan beberapa orang. Dan ada sedikit bayangan cinta segitiga ya. Cinta segitiga masih ada nih di bulan depan ya. Terus aku lihat di sini, kamu tuh sebenarnya pengen komunikasi sama seseorang. Ada yang pengen kamu sampaikan, tapi tuh kamu kayak udah males sama dia. Kayak udah nggak tau lah gitu, udah malas lah, udah nggak peduli sama orang itu. Nah kayak gitu, kamu berusaha buat kayak mengalihkan aja gitu. Bisa juga kamu juga mengalihkan pikiran kamu ke hal lain, padahal kamu tuh fokusnya ke satu hal, ke seseorang, tapi kamu berusaha mengalihkan pikiran kamu ke hal lain. Kamu ada yang pengen kamu sampaikan sebenarnya, pengen kamu ungkapin. Itu membayang-bayangi pikiran kamu. Kamu udah tahu sih mau ngomong apa, sampaikan apa. Cuma masih kayak kamu tahan-tahan gitu. Kamu nggak memaksakan kehendak kamu. Jadi lebih kayak ya udah, kalau emang waktunya ada buat kamu nyampein, ntar juga bakalan ada waktunya. Kamu nggak mau maksa-maksain gitu, aku lihat. Ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Bisa karena kamu apa ya, mungkin kamu sakit hati, terluka ya, atau ada seseorang lah yang berbuat gak enak ke kamu, tapi kamu berusaha menyembunyikan perasaan kamu sakit hati, kesel, tapi kamu gak nunjukin gitu ya. Kamu berusaha oke, semua baik-baik aja lah, tunjukin ke luar kalau kamu baik-baik aja, padahal kamu tuh ya terluka juga, menderita juga, tapi kamu berusaha tutupin itu. Mungkin karena kamu cinta ya, atau bucin sama seseorang, jadi kamu ya menyembunyikan apa yang kamu rasain. Ada pengharapan nih, kamu berharap sama sesuatu.
Sebenarnya kamu udah deket banget sama orang itu. Sebenarnya udah deket banget. Mungkin harapan-harapannya sama juga ya. Mungkin dia sama harapannya kayak kamu. Kau berharap sama sesuatu. Tapi ada juga yang di sini berharapnya sama seseorang yang pelan-pelan malah udah pergi dan menjauh dari kamu. Berharap sama seseorang yang komunikasinya udah on off sama kamu, udah nggak baik. Di sini mungkin ada sebuah karma ya atau karmik ya. Mungkin ya. Entah siapa nih yang menerima karma. Mungkin pernah melukai siapa di sini. Aku ngerasanya nih, universe semesta kasih karma ke seseorang di sini. Kalau kamu menyakiti seseorang, bisa aja. Tapi kalau ada seseorang yang udah menjauh dari kamu dan dia pernah menyakiti kamu, bisa juga dia yang bakalan menerima karmanya. Tapi ada juga dari kalian yang kayak udah menyerah hubungan sama seseorang yang udah menjauh dari kamu. Kamu ini udah gak mau sakit hati lagi aku lihat. Jadi kayak udah gak mau ketemu yang toksik, bertahan sama yang toksik. Udah bisa merilis juga, melepaskan hal-hal toksik, aura-aura negatif gitu ya. Ya, kayak kamu berusaha melepaskan semuanya. Ketika kamu bisa ngelepasin, ini aku ngerasa kamu banyak yang hidupnya lebih tenang. Hidupnya lebih tenang, terus nanti banyak perubahan juga di dalam diri kamu. Kalau kamu melepaskan, merilis hal-hal toksik dan negatif, nanti kamunya juga jadi lebih positif kan pastinya. Dan hal-hal baik juga bakalan datang ke hidup kamu. Itu exactly sih, pasti. Tuh kan, baru diomongin kan hal-hal positif, hal-hal baik tuh. Di sini ada kartu desannya kan? Benar kan? Ini ada sesuatu yang cerah, ada sesuatu yang positif bakalan datang. Ada sesuatu yang baik, hal-hal baik bakalan muncul. Mungkin ada seseorang yang memang energinya positif, baik, dia kayak poin kamu. Bisa beberapa orang, bisa seseorang di sini. Karena aku lihat bisa lebih dari satu sih. Bisa jadi kamu yang menyinari hidup seseorang, bisa jadi ada orang-orang yang bakalan menyinari hidup kamu. Kayak dia datang hadir ke hidup kamu, terus kamu ngerasa hidup kamu jadi lebih positif, lebih cerah, berubah, lebih hangat. Pokoknya entah siapa yang hadir dan dia benar-benar shining lah gitu, menyinari orang-orang atau menyinari keadaan di sekelilingnya dia gitu. Entah kamu atau orang lain yang hadir ya. Di sini kamu ngerasa percintaan kamu tuh berliku-liku banget. Sebenarnya bisa dibilang perjalanannya masih panjang sih. Iya, perjalanannya masih panjang. Dan aku lihat kayak sebenarnya kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Cuma perjalanannya dan prosesnya cukup panjang. Cukup melelahkan. Untuk menuju ke sana, kamu bakalan ketemu kerikil-kerikil, halangan-halangan, hambatan-hambatan, perasaan-perasaan gak jelas, ketemu orang-orang yang gak jelas juga mungkin. Bisa jadi kamu juga kangen, rindu sama seseorang yang udah jauh dari kamu. Kamu banyak menaruh harapan-harapan sih, keinginan-keinginan, cita-cita, entah keinginan dalam love life atau di luar love life. Kalau kamu nggak tahu nih, mungkin banyak dari kalian yang udah selesai hubungannya ya, tapi kamu masih ada perasaan ke seseorang. Kamu kayak berusaha buat meninggalkan perasaan-perasaan itu kayaknya, kayak let go. Padahal kamu masih ada perasaan. Tapi kamu lagi kayak berpikir, kayak lagi di persimpangan. Ini kamu pergi aja atau tetap stay aja gitu. Kamu lagi berpikir, di situ aku lihat. Percintaan kamu 1 bulan ke depan. Aku lihat kamu bakal ada pertemuan dengan seseorang dari masa lalu kamu. Pokoknya dia pernah kamu kenal atau kamu mungkin pernah dekat sama dia. Tapi kalian kayak sama-sama tertarik sebenarnya. Di sini bakal ada komunikasi.
bisa juga intens. Pokoknya ada beberapa chat, ada beberapa, ya ada seseorang kayak yang menghubungi kamu terus-terusan gitu. Ya seseorang dari masa lalu. Reconciliation, bisa dia kembali. Ya kembalinya ini kembalinya jangan yang kamu bilang kayak oh dia ngajakin balikan. Ini belum kelihatan banget sih dia ngajakin balikan atau enggak. Cuma aku lihat kamu sama dia tuh kayak sama-sama tertarik memang. Tapi aku mendengar bisikan-bisikan kalau sebenarnya banyak dari kalian juga yang udah ngerasain seseorang kembali dari masa lalu. Kamu sama dia sama-sama tertarik, sama-sama ada hasrat juga. Yes, nanti bakal kayak terjalin komunikasi aja sih, aku lihatnya berkali-kali komunikasi. Dan buat kalian yang memang udah serius hubungannya, ini bakalan lanjut ke next step. Misalnya, kamu lagi PDKT, nanti kamu sama dia bakalan jadian, makin deket. Tapi buat kalian memang udah punya hubungan, udah serius ya, nanti bakalan ada sebuah komitmen baru lagi kayak bertunangan, engagement, atau menikah gitu kan. Itu kan ini ada kartunya, memang ada sebuah pernikahan atau sebuah komitmen yang terjalin nantinya. Pokoknya ada situasi di mana kamu sama dia kayak berjanji atau berikrar dan pengen hidup sama-sama selamanya bareng-bareng gitu. Kayak mungkin kalian bakalan ngomong kalau kamu sama dia nggak bisa terpisahkan gitu ya. Ya gitu deh pokoknya. Tuh kan baru tadi dibilang pokoknya kamu sama dia tuh ada hasrat, ada passion. Kalian sama-sama saling memiliki hasrat. Bisa juga sexual attraction ya. Ada ya hasrat seksual mungkin di sini juga. Dan percintaan kamu 1 bulan ke depan. Di sini bakal ada seseorang yang datang untuk meminta maaf. Bisa kamu atau seseorang sih, tapi aku ngerasanya banyak seseorang ya. Bukan kamu. Jadi seseorang kayak benar-benar ngerasa bersalah banget. Mungkin dia juga menyesal. Dia minta maaf. Dia pengen banget kamu maafin dia. Mungkin dia lagi kemasukan kali ya. Kemasukan ini kayak jin baik gitu. Jadi dia tiba-tiba datang suddenly tiba-tiba. Terus nanti dia minta maaf sama kamu, kayak cari-cari kamu. Kamu ya sebenarnya males sih maafin, kayak mungkin udah bener-bener terluka ya, tersakiti. Tapi kamu juga sedih, kenapa kayak baru sekarang lo datang dan minta maaf gitu. Kamu mau sih maafin. Aku ngerasa banyak dari kalian yang masih punya sedikit rasa sama seseorang itu yang berbuat salah sama kamu. Kamu jadi flashback lagi ke hal-hal yang udah bikin kamu sakit hati, ke kenangan-kenangan yang dulu bikin kamu sedih. Nah, kamu jadi flashback lagi aku lihat. Tapi kayak orang itu mungkin ya entah dapat karma, entah dia ingat pernah berbuat salah, entah dia jadi banyak jadi banyak dapat pelajaran gitu loh dari keadaan hubungan kalian. Dan aku lihat banyak kalian yang udah bisa melepaskan hal-hal di masa lalu. Mungkin karena seseorang minta maaf ya, jadi kamu ya udahlah maafin aja gitu, atau ya udahlah kamu jadi bisa melepaskan, merilis dan healing hal-hal yang bikin kamu tersakiti dari masa lalu. Dan kamu juga mengambil banyak hikmah, pelajaran juga. Dan bisa jadi ketika seseorang minta maaf malah jadinya kamu nanti deket sama dia. Tapi dekatnya bukan romantik ini ya. Lebih kayak ya udah gitu, jadi deket aja, entah temenan aja, entah komunikasi tapi nggak tahu statusnya apa. Nah, di sini yang tadi aku bilang bakalan ada sebuah pernikahan, komitmen yang dijalin, perjanjian, promise gitu ya, perjanjian sehidup semati. Ya bisa juga kalian bener-bener kayak udah serius, yaudah yuk nikah aja yuk gitu. Yuk nikah aja yuk. Di sini kamu bakalan berhadapan sama seseorang yang orang ini punya family issue. Entah dia punya family issue, entah memang
kamu sama dia punya hubungan tapi salah satu keluarga kalian tuh nggak setuju atau nggak suka. Atau bisa juga kamu berhubungan sama seseorang di mana ya pokoknya ada family issue deh di antara hubungan kalian. Entah family-nya siapa ya, entah family dari dia atau family-nya dari kamu. Tapi bisa juga ya kamu misalnya punya hubungan sama seseorang. Nah, di hubungan kalian tuh ada family issue, tapi isunya ini lama-lama isunya ini lama-lama tuh kayak menghilang gitu loh, kayak ada jalan keluarnya. Ya bisa juga sebelumnya ada family issue tapi kamu atau dia udah pelan-pelan buat memaafkan masalahnya, pelan-pelan udah bisa healing. Dan di sini nih itu kan, ini kartunya lama-lama jadi kayak romantis ya. Kamu bakal deket sama seseorang dan kamu ngerasa dimanja banget, atau mungkin dia yang manja sama kamu. Kalian bener-bener sering menghabiskan waktu bareng, sama-sama perhatian, sama-sama punya hasrat, perasaannya juga sama. Ya sama-sama kasih energi positif kayaknya. Dan kamu juga jadi kayak ini ya, childish ke dia, kayak kekanak-kanakan, dianya juga kayak gitu. Karena sama-sama punya perasaan. Biasanya kalau orang punya perasaan kan jadi kayak anak kecil kan ya. Kayak manja, mintanya diperhatiin gitu ya. Dan di sini ada juga nih dari kalian yang bakalan desperation sama seseorang. Kayak kamu sama dia nanti bakalan ada jarak atau berpisah. Atau mungkin ada seseorang yang kasih batasan. Tapi sebenarnya kamu sama dia tuh gak mau berjauhan. Tapi sayangnya ada sesuatu yang bakal bikin kalian tuh berjauhan. Ya. Kamu sama dia sih gak mau jauhan, tapi ada hal yang bikin kalian nanti jadinya berjauhan. Nanti kamu bakalan merasa seseorang tuh mau effort buat kamu ya. Mau effort buat kamu, atau bisa juga kamu yang bakalan mengeluarkan effort buat seseorang. Pokoknya nanti tuh bakalan ada yang berusaha deh. Pasti kamu ngerasa bakal ada seseorang yang berusaha. Di sini aku lihat kamu masih menunggu-nunggu kabar dari seseorang, menunggu-nunggu seseorang yang hubungin kamu atau kirim pesan ke kamu. Pikiran kamu tuh ke dia terus, dan kamu nunggu banget dia kasih kabar ke kamu. Dan kamu ngerasa ada kekosongan ketika seseorang itu jauh dari kamu. Kenapa kamu mikirin? Karena kamu ragu-ragu kayaknya ya. Ada hal yang bikin kamu ragu-ragu. Kamu dari jauh kayak memantau seseorang sih. Soalnya dia kamu pikirin banget. Kamu berusaha membuka kenangan atau berusaha membuka atau membongkar sesuatu. Ya. Tapi ada hal yang kayak nggak baik-baik aja nanti akhirnya. Atau bisa juga nih kamu dekat sama seseorang atau punya hubungan sama seseorang. Nah, kamu ngerasa orang ini tuh dekat sama yang lainnya juga. Nah, akhirnya kamu menemukan fakta gitu kalau orang itu tuh dekat sama yang lain, bukan cuma sama kamu aja. Wah, di sini ada kayak cinta segitiga deh. Nah, kalau yang beneran memang ada seseorang di antara hubungan kalian jadi nggak baik nanti. Jadi berantakan karena ada orang lain. Karena ada pengganggu ya, pelakor. Pelakor dan pebinor ya. Nah, di sini kamu sama dia ini energinya macam-macam ya. Tapi kebanyakan sih yang kayak udah menjauh nih energinya, tapi masih terikat gitu. Kamu sama dia udah menjauh tapi masih terikat, masih terkoneksi, terhubung, entah jiwanya, entah batinnya. Ada beberapa hal yang bikin kalian tuh kayak susah melepaskan sebenarnya. Tapi sebenarnya udah pisah, udah jauh gitu ya. Kamu kemana, dia kemana. Tapi bingung. Kok masih ketarik-tarik terus energinya ya. Di sini kamu udah bisa lebih happy sih. Gak tahu, aku ngerasa kamu bisa lebih happy. Entah kamu sendiri, single, atau ada pasangan. Kamu udah bisa lebih happy. Kayak, ya udah bisa ngapa-ngapain lah gitu. Kayak udah seneng lah, mau sendiri, mau apa tuh. Ya kayak happy aja, seneng aja. Tapi aku lihat di sini kamu kayak lagi mencari-cari sesuatu loh. Cari-cari orang atau cari-cari apa gitu.
atau cari-cari fakta atau bukti atau cari-cari sesuatu yang disembunyikan. Pokoknya ada yang kamu cari di sini aku lihat. Tuh ada kartunya lagi kan? Kamu lagi cari-cari nih. Dan kamu kayak minta bantuan seseorang untuk menemukan sesuatu. Atau bisa juga kamu minta bantuan seseorang untuk memperbaiki sesuatu. Itu kayak kamu pikirin banget sih. Ada hal-hal yang pengen kamu perbaiki mungkin dari sesuatu yang kayak udah nggak jelas sebenarnya. Nah di sini nanti entah kamu atau seseorang bakalan kayak menjelaskan sesuatu nanti ke kamu. Sebenarnya tuh kayak gini gitu. Entah menjelaskan, entah ngasih tahu faktanya kayak gimana. Entah ada seseorang yang komunikasi, kasih tahu kayak gini-gini ke kamu. Ya, pokoknya di sini ada seseorang yang bakal menjelaskan atau mengungkapkan sesuatu. Nanti bakal ada komunikasi. Mungkin kamunya juga sebenarnya nunggu-nunggu orang itu dari kapan tahu gitu ya. Hati-hati sih, nanti nih bakalan ada hal-hal yang bikin kamu jadi kayak terombang-ambing. Jadi nggak stabil emosionalnya, keadaannya, ngerasa jadi kayak naik turun gitu. Hari ini happy, besok kayak sedih, galau, nanti happy lagi. Pokoknya bener-bener gak stabil deh nanti, ya. Tuh ada hal-hal yang bikin kamu sama seseorang juga menjauh. Iya, tiba-tiba menjauh, tiba-tiba emosi jadi menjauh. Kalau misalnya keras kepala dan kamu deket sama seseorang yang keras kepala juga, kalau kalian sama-sama keras kepala, nanti bakalan ada gesekan-gesekan, ada konflik. Nah itu yang bikin kamu sama orang itu nanti menjauh. Terus kalian sama-sama give up, sama-sama menyerah. Karena kalian ribut terus, konflik terus gitu. Jadi gimana mau bersatunya? Kalau kamu feminin, nanti kamu bakalan dihadapi sama situasi kamu perhatian banget sama seseorang, tapi seseorang tuh gak peka sama kamu. Tapi seseorang tuh cuek. Padahal kamu mikirin banget orang itu, padahal kamu perhatian banget, tapi orang itu kayak cuek, kayak nggak peduli, atau ada hal yang bikin dia nggak suka sama kamu. Nah di sini aku lihat kamu jadi jarang di rumah, bosan, jenuh, jadi kayaknya pengennya keluar rumah terus. Bisa juga nanti ada traveling atau kamu bepergian kemana gitu ya, sendirian mungkin. Iya. Kamu menunggu seseorang yang jauh di mana dan ada rasa rindu yang kamu simpan. Ada rasa pengen komunikasi sama seseorang yang kamu kangenin, yang kamu jauh sama dia. Kayak kamu cari-cari dia atau entah ke rumahnya, entah nanya-nanya siapa gitu ya, kabar dia gimana. Kalau kalian nanti ya bakalan deket sama seseorang, hati-hati aja. Bakal ada hal-hal yang bikin emosi nanti. Kamu deket sama dia, tapi ada aja gitu hal-hal yang bikin emosi, kesel, marah. Akhirnya kamu jadinya cuek, akhirnya kamu jadinya males gitu ya deket sama siapa-siapa. Karena mikirnya lebih baik udahlah sendirian aja. Ada aja gitu yang bikin kamu kesel, ada aja yang bikin kamu marah gitu. Tapi kamu tetap semangat buat percintaan kamu. Tapi di antara apa ya, kalau aku lihat ya beberapa kartu yang misalnya bikin gak stabil, naik turun, bikin kamu emosi, marah, selalu ada kartu-kartu yang ya mengartikan kalau kamu tuh bakalan ada hal positif lah yang datang, ada hal baik, ada sesuatu yang cerah. Karena di sini kamu jadi lebih semangat untuk percintaan kamu, walaupun kadang kamu apa ya, ada sesuatu yang bikin kamu stop lagi, ada sesuatu yang jadi kayak kamu menahan lagi gitu, tapi tetap aja nanti ada hal-hal yang cerah. Di sini ada kartu desannya soalnya. Semoga ya ada hal-hal baik nantinya. Percintaan kamu 1 bulan ke depan. Di sini entah kamu PDKT sama gebetan atau sama seseorang ya. Di sini kamu bakal ngerasa terikat satu sama lain sama seseorang. Jadi kayak kalian sama-sama saling membutuhkan. Kayak ngerasa udah, apakah dia ini jodohnya kamu, atau dia juga mungkin ngerasa kamu jodohnya dia. Pokoknya terikat banget deh. Dan ini hubungan kalian atau keterikatan kalian tuh membawa energi positif. Kayak kamu sama dia sama-sama berkembang. Iya,
mungkin kamu dukung dia atau dia dukung kamu. Jadi ada hal-hal yang kayak kalian saling bersandar, saling ketergantungan. Ada keberuntungannya nih. Ada keberuntungannya, ada kartu Wheel of Fortune-nya. Tapi yang harus sabar-sabar ya. Nggak semuanya cepet gitu datang hal-hal baik. Ini harus sabar-sabar. Bakalan melewati proses di mana kamu ngerasa digantung, ngerasa ngambang, ngerasa harus introspeksi dulu, ngerasa harus melewati siklus-siklus yang gak enak dulu gitu. Ada sebuah keberuntungan datang, tapi harus hati-hati juga katanya nih. Kamu nanti bakalan mencari kecocokan sama seseorang. Kayak sebenarnya kamu sama dia cocok gak sih gitu. Kamu bakal cari-cari alasan untuk ya cari-cari kecocokan lah. Entah dari zodiak misalnya, entah dari apa. Pokoknya kamu bakal cari-cari deh. Kamu bakalan, karakternya cocok atau enggak sih sama kamu nih orangnya gitu. Nah, di sini kamu lebih bersinar ya, aku lihat. Lebih shining. Entah karena udah bisa merilis hal negatif, entah kamu dilihat orang-orang sekitar kamu lebih shining, lebih positif, energinya bagus gitu ya. Tapi bisa juga kamu yang mencerahkan orang-orang sekitar kamu. Di sini bakal ada ini loh. Nanti ya, mungkin kamu bakal diam-diaman sama seseorang. Seseorang itu kayak nungguin kamu banget buat komunikasi ke dia, tapi kamu kayak udah males gitu, kayak cuek aja. Kayak udah mengalihkan gitu loh. Kayak ada hal yang bikin kamu teralihkan dan kamu kayak diemin dia. Mungkin kamu marah atau kesel. Ya, jadi kalian diam-diaman. Padahal kamu sama dia belum ada closure, belum ada apa sih kayak kata selesai atau udah putus. Tapi ya masih ada unfinished business, cuma kalian udah saking sama-sama marah atau kesel jadi kayak diam-diaman aja. Padahal belum selesai gitu loh, belum finish, nggak tahu putus atau enggak, lanjut atau enggak. Jadinya ngambang aja. Jadi nanti kalau misalnya ngerasa hubungannya belum ada closure yang jelas ngambang, kau nanti bakalan introspeksi. Dari introspeksi itu, dari perenungan kamu bakalan jadi lebih positif. Ya bagusnya kalau seseorang introspeksi dan berubah kan pasti jadi lebih positif dong, karena dia tahu kurangnya di mana, salahnya di mana. Pasti jadinya positif, lebih shining dan transformasi kan ke hal-hal baik. Aku lihat di sini ada hal-hal yang nggak bisa diubah sebenarnya keadaannya. Akhirnya kamu kayak menyerah sama keadaan, atau kamu malah jadi kayak berdamai sama keadaan. Kadang ngerasa stuck juga sih sama love life kamu ya, sama percintaan kamu. Stuck kalau lagi ngerasa kayak sendirian, kesepian, hampa, nggak ada orang yang peduli. Nah itu kamu jadi sedih, jadi ngerasa stuck, jadi ngerasa ya kosong gitu loh, hampa, kayak nggak punya siapa-siapa. Tuh, ya kan? Nanti banyak dari kalian yang lebih cari pencerahan di tarot nih. Kayak reading tarot, kayak cari-cari reading tarot di YouTube mungkin. Pokoknya di sini kamu bakalan cari-cari hal-hal yang kamu nggak tahu, nggak ngerti. Ini dia kenapa sih? Dia gimana sih? Nah, kamu bakalan jadi ketarik gitu energinya buat baca tarot, reading tarot, cari-cari channel YouTube tarot atau cari-cari readingan tarot yang relate sama kamu. Nih, aku lihat ke depannya kau bakalan kangen sama seseorang dari masa lalu kamu. Misalnya kamu punya mantan 3 atau 4 ya. Kamu kangennya sama satu dia aja gitu. Seseorang yang malah kayaknya misterius atau menghilang atau bersembunyi, kamu gak tahu kabarnya, makanya kamu ngerasanya kangen sama dia. Di saat kamu lagi diam, di saat kamu kayak menghilang dan pokoknya kamu kayak menghilang lah gitu, nggak update apa-apa di sosmed gitu. Ini banyak orang-orang yang kepoin kamu, memperhatikan kamu. Terus aku lihat juga kamu udah banyak berubah.
Dari tadi tuh kayak kartunya tuh kelihatan kayak kamu tuh bertransformasi jadi lebih baik. Makanya energinya ini lebih kayak seorang queen atau king gitu. Yang bener-bener udah settle, udah lebih dewasa, lebih mantap gitu ya. Pokoknya orang-orang yang bener-bener energinya udah settle. Nggak harus mapan sih. Pokoknya di sini ada transformasi dari kamu yang bikin kamu itu wow di mata seseorang gitu. Keren gitu, hebat. Nah, seperti itu. Tapi memang karena kamu jadi lebih ini ya, kayak transformasi, lebih keren, lebih hebat lagi. Nah, jadinya apa ya? Jadi banyak orang yang mau deket sama kamu. Jadi kamu keserap tuh energinya, terserap energinya sama orang-orang. Jadi kamu lebih capek, lebih lelah gitu ya, menghadapi orang-orang juga. Makanya kamu tuh butuh waktu yang dimana kamu butuh waktu buat sendirian, menenangkan diri, istirahat, jauh dari siapa-siapa gitu ya. Butuh lah, pokoknya kamu tuh butuh istirahat. Karena apalagi kalau kamu tipe yang pemikir, banyak pikiran ya, gampang banget cemas. Nah, kamu butuh istirahat sebenarnya, butuh recharge. Nanti nih kedepannya ada hal-hal yang pengen kamu perbaiki. Kamu ngerasa sesuatu rusak atau berantakan nih, mungkin ini soal hubungannya. Kamu ngerasa ini perlu diperbaiki. Kau bakalan memperbaiki itu sendiri sih. Entah kamu buat salah atau enggak, tapi aku ngerasa ya kau bisa memperbaiki hal itu sendiri. Ini ada kartu-kartu yang bilang kau bakal ngejauh sama seseorang nih. Hati-hati aja sih. Masalah pasti datang ya. Dan masalah-masalah itu yang bikin nanti orang tuh jadi ngejauh dari kamu. Makanya hati-hati aja. Tapi kalau aku lihat ini energinya bener-bener banyak ya, campur. Jadi ada yang ngejauh tapi ada juga yang deket. Ada juga yang mendekat. Jadi kamu sama dia sama-sama punya perasaan, sama-sama saling merespon, sama-sama bisa saling terbuka. Tapi yang aku lihat ya kamu sama-sama saling tertarik sih, sama-sama saling memberikan impact yang positif satu sama lain. Jadi kayak yang tadi aku bilang, people kan kayak come and go ya. Jadi ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang udah habis mungkin masa waktunya ya. Datang ke kamu, entah kasih pelajaran, entah bermanfaat buat kamu. Entah seseorang datang karena ya mungkin kamu yang kasih manfaat buat orang lain. Pokoknya ada yang datang dan pergi lah. Tapi aku ngerasa ini ya, bacaan dan kartunya nggak begitu buruk-buruk banget. Masih ada yang positif-positif kok. Ini lebih kayak ada yang buruk, ada yang negatif. Tapi nanti bakalan kayak hilang dengan sendirinya. Nanti bakalan kayak apa ya, siklusnya tuh berputar gitu loh. Yang negatif, yang buruk tuh nanti bakalan pergi, hilang, dan menjauh. Nanti bakalan tergantikan juga sama seseorang yang baru mungkin. Ya mudah-mudahan sih yang lebih positif ya, yang bermanfaat buat kamu juga. Ya, oke. Itu aja ya, gengs. Nanti kita lanjut nih tema berikutnya. Yes, ini zodiak seseorang yang bakalan nanti berhubungan sama percintaan kamu 1 bulan ke depan. Ada zodiak Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, dan Virgo. Inisial hurufnya ada huruf K, koala, ada huruf U, Q, C, L, M, T, X, Z, H, D, W, F, dan I ya. Oke, itu aja geng. Semoga yang datang yang baik-baik dan positif ya. Kalau nggak ada inisial huruf sama zodiaknya ya udah nggak apa-apa, nggak usah baper ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.